Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Suri, jurusan Ekonomi Islam Standuk 2017. Saya peserta KKNDR UINSU kelompok 133. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share postingan saya. Terima kasih. Sejak awal tahun 2020, COVID-19 mulai masuk ke Indonesia dan merusak sektor kesehatan. Tak hanya itu, COVID-19 juga berdampak pada sektor ekonomi di Indonesia yang berdampak pada pasar keuangan global yang mengalami penurunan tajam. Penyebab utamanya adalah pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan ditambah dengan harga minyak dunia turun tajam mencapai 30 US dollar per barrel. Hal ini akan menyebabkan investor di dalam maupun di luar negeri menjauhi aset beresiko dan memindahkan dana menjadi kas atau safe haven dalam bentuk dolar. Dan investor asing menarik dana sehingga menekan pasar saham yang turun 26% sejak awal tahun. ISHG sempat turun menjadi 37% dan mencapai level terendah pada akhir Maret. Selain itu, investor asing menarik dana dari pasar obligasi secara masif dan menyebabkan dana obligasi turun. Total dana portofolio yang ditarik mencapai lebih dari 130 triliun sehingga nilai tukar rupiah sempat turun menjadi 16.300 per dolar. Berdasarkan analisa, volatilitas di pasar saham akan tetap tinggi atau naik turun secara signifikan dalam beberapa waktu yang akan datang karena adanya ketidakpastian atas dampak ekonomi dari krisis COVID-19. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah yang pertama, pelaku bisnis dan konsumen cenderung mengurangi pengeluaran dalam kondisi ketidakpastian ini. Yang kedua, bisnis yang terdampak akan berusaha mengurangi biaya-biaya yang akan mempengaruhi pendapatan supplier. Yang ketiga, pendapatan karyawan yang terkena PHK ataupun potong gaji maupun pendapatan pekerja lepas yang berkurang akan mengurangi daya beli masyarakat. Yang keempat, perbankan akan ketat dalam mengucurkan kredit sehingga perusahaan akan menjadi lebih sulit memperoleh pendanaan. Pada saat ini, para investor sedang mencermati perkembangan antara lain yang pertama, kenaikan jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia. Yang kedua, penemuan obat yang bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Tercatat, sampai tanggal 4 Agustus 2020, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 18,4 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,6 juta pasien telah sembuh dan 690.000 orang meninggal dunia. Selain itu, penemuan vaksin juga diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 12 bulan sebelum bisa dipakai secara umum. Belajar dari sejarah, Indonesia selalu bisa berhasil melalui krisis regional ataupun global, termasuk krisis moneter tahun 1998 dan krisis keuangan global tahun 2008. Oleh karena itu, Indonesia pasti bisa melewati krisis COVID-19 ini. Pemerintah menangani krisis ini dengan serius dengan menerapkan social distancing dan PSBB sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah juga telah melakukan stimulus ekonomi dan sosial sebesar 405 triliun untuk mengantisipasi dampak krisis COVID-19 yang terjadi. Ini adalah stimulus terbesar yang dilakukan dalam sejarah Indonesia yang ditujukan untuk sektor kesehatan sebesar 75 triliun, dana bantuan sosial sebesar 110 triliun, pajak dan stimulus kurs sebesar 70 triliun, dan 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi. Bank Indonesia telah melakukan beberapa intervensi, antara lain stabilisasi nilai tukar dan pembelian surat hutang negara. Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga acuan dari 0,5% menjadi 4,5% untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, sebagai penutup, kita sedang berada di dalam kondisi yang tidak mudah. Tetapi berpikir positif dan optimis sebagai upaya mengatasi musuh terbesar masyarakat, yaitu ketakutan dan kepanikan.
Mungkin dengan adanya wabah ini mendudukkan kita pada posisi yang tidak prima. Namun dalam setiap krisis yang terjadi selalu ada peluang yang mengikutinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.